Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kepada saudaraku seiman, Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Apapun yang kerjakan dibuatnya berhasil. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Temanya selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Kalau Tuhan selalu ada di tengah-tengah kesulitan kita, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikannya. Kita akan melihat contoh yang diberikan Raja Yosafat kepada kita. Apa yang dilakukannya supaya kehadiran Allah, pertolongan Allah itu betul-betul dapat dirasakan di dalam kesesakan yang sangat-sangat luar biasa tersebut. Nah, nanti kita baca Alkitab kita, lalu kita akan mendengarkan apa yang dilakukan oleh Yosafat. Mari kita buka dulu 2 Tawarik 20. Ini panjang, ini dari 1, nanti bisa baca ya. Dari 1 sampai dengan ayat yang ke ini berapa ini? 35. Bahkan 36 ya. Tapi saya tidak akan baca seluruhnya, tapi saya akan baca beberapa bagian yang mengenai hal tersebut. Setelah saya baca ayat 1 dan 2, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yos 4 ayat 3-nya, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Lalu kita lihat ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh dan membunuh. 3. Saya ayat 25-nya, bagian tengah, 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi ketika orang mengalami kesulitan dalam hidupnya, kadangkala orang itu mau marah, mencari scapegoat. Scapegoat itu kambing hitam, orang yang bisa dikorbankan. Nah, ini karena pelanggaranmu, ini karena salahmu, ini karena dosamu, ini karena engkau tidak taat, karena engkau tidak setia. Kadang-kala seperti itu, mencari scapegoatingnya, kambing hitamnya, ya, atau cari korbannya, atau kadang juga marah, atau kadang-kadang juga grundel dan lain sebagainya. Apakah itu yang kita lakukan ketika kita menghadapi Allah? Temanya saya sudah katakan, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Cuma Tuhan mau melihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan yang didatangkannya atau yang sedang kita alami.
atau yang sedang kita rasakan. Apakah kita marah, apakah kita bersungut-sungut, atau kita bisa mengucap syukur. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Nah, kita belajar dari Yosafat. Ada 3 hal yang dilakukan Yosafat untuk mendatangkan Allah yang sudah hadir itu untuk menolong mereka. Yang pertama dilakukan adalah mencari wajah Tuhan. Saya bacakan dulu Yesaya ya. Yesaya 55 ya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang-orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Jadi, wow, luar biasa. Kita mencari Tuhan karena itu perintah Tuhan. Nah, ketika kita mencari wajahnya Tuhan, pemazmur katakan begini. Dia bilang begini, I have sought your face with all my heart. Aku telah mencari wajahmu dengan segenap hatiku. Be gracious to me according to your promise. Belas kasihanmu, kemurahanmu, kebaikanmu ada padaku sesuai dengan firman-Mu. Itu Mazmur 119 ayat yang ke-58. Ayat yang ke-10-nya dikatakan, I seek you with all my heart. Don't let me stray from your command. Jadi jelas dikatakan bahwa ketika aku mencari wajahmu dengan segenap hatiku, supaya apa? Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi jelas sebagaimana Yesaya katakan juga tadi, orang-orang yang mencari wajah Tuhan itu harus meninggalkan kejahatan, kefasikannya, keberdosaannya. Supaya apa? Belas kasihan Allah itu segera datang. Ia ada di tengah-tengah kesulitan kita itu. Cuma dia menantikan begini. Dia apa? Ini anakku Yosafat ini. Apa yang dilakukan kalau seperti ini saya berikan? Oh, bagus. Ternyata engkau mencari wajahku. Lihat apa yang akan aku lakukan. Wah, kan enak gitu. Luar biasa kan? Jadi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan. Bahkan dikatakan oleh firman, I am with you always, even to the ends of the earth. Aku menyertai engkau selalu, bahkan sampai kesudahan zaman. Yakini dan dipercayai. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, malapetaka, bencana dalam kehidupan ini, jangan marah, jangan bersungut-sungut, jangan mencari kambing hitam, jangan mengorbankan yang lain. Introspeksi diri. Lalu cari wajah Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati. Supaya apa? Oh, betul ini anakku ini, betul-betul hambaku ini, betul-betul muridku ini, betul-betul orang yang kukasihi ini. Mencari wajahku ketika aku mendatangkan sesuatu. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan ini. Semua dalam rancangan Tuhan. Tapi ingat, rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka. Rancangan Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Cuma karena sikap kita yang tidak baik itulah yang mengakibatkan kita kehilangan kebaikan Tuhan itu. Karena kita bersungut-sungut, lihat aja bangsa Israel itu. Ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan mereka sudah melihat tangan Allah yang bekerja itu. Kan Tuhan itu omnipotent, omnipresent, omniscience. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Jadi kok dia maha hadir, dia jangan takut. Dia omniscient, dia maha tahu. Apa yang kau butuhkan dia tahu. Oh, dia mampu melakukan. Karena apa? Dia omnipotent.
Jadi jangan khawatir terhadap Tuhan, jangan takut terhadap Tuhan. Oh, kalau takut akan Tuhan itu baik. Ini bayangkan apa yang dikatakan oleh firman Allah ketika datang malapetaka menimpa Raja Yosafat. Sekumpulan besar yang sangat banyak jumlahnya. Orang Moab, orang Meonim, orang-orang pegunungan Seir, lalu kemudian orang Moab, orang Amon, orang Seir, dan orang-orang Meonim, pegunungan Seir. Tapi cara Raja Yosafat, Raja Yehuda itu menghadapi kesulitan yang dialami, dia tidak dia tidak marah, tetapi justru dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan, karena firman Allah, carilah Tuhan selama ia berkenan, carilah Tuhan selama ia dekat. Jadi luar biasa Tuhan kita itu. Jangan ketika kesulitan kita datang, kita justru mempersalahkan Tuhan. Jangan. Justru seharusnya kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya berikan aku kekuatan dalam menghadapi keadaan ini, dalam menghadapi situasi ini, dalam menghadapi masalahku ini. Lalu yang kedua tadi sudah kita baca bagaimana ia menyerukan orang berdoa dan berpuasa. Kalau kita lihat bagaimana Yesaya 58 mengatakan, kenapa ketika engkau berdoa dan ketika engkau berpuasa Allah tidak menjawab, karena kita hanya memuaskan hawa nafsu kita. Tapi kita berpuasa merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu sungguh-sungguh kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa dia dengan jelas, dia datang dengan kekuatannya, dia datang memberikan, bahkan dikatakan kita ini bagaikan rembang tengah hari. Sinar kita itu bagaikan rembang tengah hari. Karena apa? Kita datang berpuasa bukan untuk menunjukkan kita hebat. Justru kita ketika kita datang berpuasa menandakan kita ini orang yang lemah. Kita ini orang yang butuh bantuan Tuhan. Kita ini orang yang memerlukan kasih Tuhan. Kita ini orang yang memerlukan belas kasihan Allah, pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang berpuasa supaya dia bilang hebat, supaya dia punya kuasa, jangan harap itu datang. Tapi kalau kita puasa merendahkan hati, sejadi-jadinya di hadapan, dengan segenap hati kita merendahkan diri di hadapan Allah, wah, Allah itu akan mendekati kita. Dan ketika kemuliaan Allah ada pada kita, kuasanya itu juga melekat dalam kehidupan kita. Hikmatnya juga melekat pada hidup kita. Kuasanya, wibawanya juga. Itu sebabnya ketika kita berdoa dan berpuasa bukan untuk ogah-ogahan. Saya hari yang ke-22 ini berdoa dan berpuasa. Bukan. Saya memang tambah kurus, tapi saya tidak merasakan stamina yang merosot. Tapi saya tetap bisa berolahraga. Baru tadi sebelum ini mandi berolahraga setelah saya tadi berdoa membaca firman Allah yang saat ini saya terangkan kepada Anda. Jadi aktivitas seperti sedia kala, cuma memang tidak seintens yang waktu yang lalu, ya, karena kita tahu bahwa ya fisik secara memang ada kekurangan lah, ya, seperti panasnya ini kalau kita terus itu bisa buka di tengah jalan, ya. Tetapi saya bersyukur sampai hari ke-22 ini masih Tuhan tetap beri kekuatan, masih Tuhan berikan semangat, masih Tuhan berikan pengharapan yang sangat luar biasa. Jadi berdoa dan berpuasa. Berpuasa itu sangat diinginkan oleh Tuhan. Berpuasa itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Kalau engkau berpuasa, tutup kamarmu itu, basuh mukamu, minyaki rambutmu. Bukan seperti puasa yang memindahkan jam tayang makan itu, bukan. Saya nanti, saya belum buka ini, sebentar saya bukan buka. Karena biasa dari setelah sampai nanti tengah malam, ya jam 11, ya itu udah berhenti, sampai nanti jam 8 baru saya buka. Atau setengah 8. Habis inilah, itu istilahnya.
Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Yosafat. Kalau dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan juga akan melakukan. Allah yang selalu hadir, selalu ada Allah di tengah kesulitan itu, melihat apa sikap kita, melihat apa tindakan kita, melihat apa yang akan kita katakan, melihat apa yang akan kita pikirkan, melihat apa yang akan kita perbuat. Ya, karena tidak banyak orang memiliki sikap seperti Yosafat, tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika ada kesulitan yang sangat luar biasa itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berpuasa, merendahkan hatinya, mencari wajah Tuhan. Yang pertama dia mencari wajah Tuhan, lalu yang kedua dia berpuasa. Lalu yang ketiga, ia berdoa dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu palal. Palal itu komunikasi dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu intervene itu campur tangan, dimana kita ketika kita berdoa, kita bisa minta Tuhan itu campur tangan atas persoalan kita. Nah, disitulah palal itu. Kadangkala mediate, kita berdoa supaya orang itu bisa berdamai, jadi mediatornya, sebagai perantara. Lalu yang terakhir itu judgment. Siapa yang pernah judgment dalam Alkitab? Yaitu Musa. Ketika dia katakan, kalau aku bukan orang yang dipanggil oleh Tuhan melayani Tuhan, dia mengatakan kepada Korah dan Korah CS itu. Jadi ketika dia belum selesai, bumi menelan mereka, habis. Itu dia judgment. Tapi saya hanya mengatakan kita sedang mau berdoa. Alkitab mengatakan begini, call upon me and I will deliver you and you will honor me. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi saya suka Mazmur 91 ayat yang ke 91, 14, 15 dan 16. Di sana dikatakan bahwa because he loves me, sebab dia mengenal namaku, says the Lord, kata firman Allah, I will rescue him, aku akan menolong dia. Jadi kasih Tuhan supaya Tuhan datang pertolongannya. Lalu dikatakan, I will protect him, for he acknowledges my name. Jadi aku akan melindungi dia sebab dia mengenal namaku. Namaku tadi sudah saya sebut, ada omnipresent, salah satu nama omnipotent, omniscient, dia maha kuasa, maha apa lagi? Maha tahu, dan omnipresentnya maha hadir. Omniscient itu maha tahu, omnipotent itu maha kuasa, omnipresent maha hadir. Jadi ketika kita mengenal nama Tuhan, Tuhan melindungi kita. Jadi kenali nama Allahmu, kenali kuasa Allahmu, kenali kehebatan Allahmu, kenali, haleluya, kenali dia, kenali Yesus itu. Sehingga engkau, pengiringanmu kepada Tuhan bukanlah pengiringan kaleng-kaleng, bukan pengiringan abal, tapi pengiringan yang didasari dengan kecintaan yang dalam, dengan kecintaan yang tulus kepada dia. Haleluya. Jadi berseru kepadaku. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh firman Allah? Nah, ini hebatnya. He will call upon me and I will answer him. Nah, itu kan. Tadi saya baca dulu apa yang dikatakan oleh Tawarik tadi. Jadi dia bagian tengah. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi doa itu bukan doa abal-abal, bukan doa kaleng-kaleng, bukan doa asal doa, tapi
sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menyelamatkan, sampai Tuhan menolong. Itulah yang dinantikan oleh mereka. Lalu kita sudah lihat bagaimana pada akhirnya ketika datang mereka merendahkan hati, berdoa, berseru kepada Tuhan. Sudah kita lihat mereka tidak perlu berperang. Allah yang berperang ganti mereka. Mereka cukup memuliakan Allah. Mereka cukup memuji Tuhan. Mereka cukup mengagungkan Allah. Bersorak-sorai pasukan Allah yang akan bergerak. Kalau sudah pasukan Allah bergerak, wow, itu orang Meonim saling menghantam dengan orang pegunungan Seir. Setelah itu mereka taman-taman. Yang tadi sahabat, yang tadi teman, satu dengan yang lain saling membunuh. Yang tadi komrade satu dengan yang lain, companion, partner, dikacaukan oleh Tuhan. Kita tahu apa ketika Menara Babel dibangun, Anda tahu? Itu bukan karena dananya habis, bukan. Mereka bisa membangunnya sampai ke langit. Tapi masalahnya mereka dikacaukan Tuhan dengan komunikasi mereka. Disuruh ambil palu, diambil martil. Kacau semen, disuruh kacau semen misalnya, atau ter atau gala-gala itu, justru mereka ambil kayu. Wah, kacau. Jadi kalau Tuhan yang mengacaukan, udah bingung deh. Bingung, hancur-hancuran deh sudah itu. Itu sebabnya Yosafat tahu persis. Kami berseru kepada engkau, kami berdoa kepada engkau, sampai engkau mendengar. Dan sampai engkau menyelamatkan kami. Sampai engkau menolong kami. Makanya dikatakan firman Allah dalam Mazmur 90 ayat 15 itu. He call upon me and I will answer him. I will be with him in his trouble. Aku akan bersama dengan dia dalam kesusahannya. I will deliver him and I will honor him. Wow, ini yang luar biasa. Aku akan melepaskan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Kalau di Mazmur 50 tadi, kita yang memuliakan Tuhan. Tapi di sini karena kita mengasihi Tuhan, kita mengenal nama Tuhan, Tuhan yang memuliakan kita. Kan luar biasa itu. Jadi cintalah Tuhan, sayang sama Tuhan. Saya punya lagu. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, ku mau selalu taat kepadamu. Ada di YouTube saya itu, ya. Itu buka Jonar Simon official. Nanti Anda akan menemukan bapak-bapak. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Wah, memang kita harus mencintai, harus taat. Aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau taat, aku mau melakukan perintah-Mu. Ya begitu. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kebaikannya. Lalu apa lagi dikatakan? Ada bonus tambahannya. With my long life I will satisfy him. Jadi dengan panjang umur aku akan puaskan dia. Jadi kalau mau panjang umur, taat saja pada Tuhan. Lalu I will show him my salvation, dan aku akan menunjukkan keselamatan daripadaku. Luar biasa. Dan akhirnya kita sudah lihat bagaimana ketika mereka mencari wajah Tuhan, mereka datang mendekatkan diri, merendahkan hati mereka, berdoa dan berpuasa, merendahkan hati mereka, meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, lalu mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, sampai dibilang oleh Yosafat, sampai engkau mendengarkan kami. Ini enggak banyak orang seperti ini. Enggak banyak orang yang seperti ini ketika dia mempunyai masalah, kesulitan, sampai engkau mendengar kami. Enggak banyak orang. Tetapi Tuhan telah membuktikan dirinya bahwa sampai kemudian Tuhan berperang sendiri. Meonim, Moab, Meonim, orang-orang pegunungan Seir itu saling berperang satu dengan yang lain. Mereka saling berperang satu dengan yang lain. Jadi di situ kita bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang hebat. Jadi jangan pernah merendahkan Allah, jangan pernah merendahkan Allah di dalam kesulitan Anda. Justru ketika Anda mengalami masalah dalam kehidupan Anda, justru hal yang dilakukan oleh sahabat ini mari kita lakukan. Bukan mempersalahkan siapa-siapa. Dan justru kita ahli melihat kelemahan kita, kesalahan kita, introspeksi diri. Itu yang bagus. Kalau introspeksi diri kan, oh ini salah saya, ini akibat saya, ini begini. Itu jauh lebih bagus daripada menyalahkan orang lain yang mengakibatkan kita berdosa lagi, mengakibatkan Tuhan jauh.
Tuhan kan nggak pernah bisa dihampiri dengan dosa dan kejahatan, nggak pernah bisa. Nah, jadi di situ, jadi kita masih ingat waktu yang lalu saya bilang ada 2 Tawarik 7 ayat 13-14 itu. When I set up heaven so that there is no rain, ketika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, and all command locusts to devour the land, dan memerintahkan belalang untuk menghabisi negeri, and send plague among my people. Jadi mengirimkan bencana atau virus atau seperti pandemi virus ini yang kita alami sampai sudah hampir 1 tahun lebih. Tapi when my people who call by my name, tetapi ketika orang yang disebut dengan namaku humble themselves, merendahkan diri, seek my face, mencari wajahku, and pray and turn from the wicked ways, dan berdoa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu dikatakan I will heal them, I will heal their land. Kan luar biasa. I will heal their land, I will forgive their sin. Wow. Jadi banyak-banyaklah mengenalkan firman Allah, supaya ketika kita mengalami masalah, firman Allah sesuai dengan firman Allah itulah kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita sudah lihat 3 hari 3 malam mereka menjara, saking banyaknya harta, sampai 3 hari 3 malam mereka untuk mengangkut barang-barang itu ke Yerusalem. Begitu luar biasanya, begitu hebatnya. Wow. Jadi kalau Tuhan yang menolong, kita akan memberikan kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Makanya selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Ingat ini, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Ingat ini, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Selalu ada Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Supaya apa? Engkau tidak berputus asa, engkau tidak menyalahkan orang lain, tetapi bersikaplah seperti Yosafat dan rasakan pertolongannya, rasakan bantuannya, rasakan kehebatannya, rasakan kuasanya di dalam kehidupanmu, mengeluarkan engkau dari kesulitan dan kecemasan hatimu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Biarkan kita melakukan 3 hal ini ketika kita mau menghadirkan Allah yang sudah hadir itu untuk menolong kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyatakan kebaikan-Mu, Engkau sudah menyatakan rahmat-Mu, Engkau sudah menyatakan pertolongan bagi kami, di mana kami sebagai orang percaya, Tuhan, kalau ada kesulitan, ada malapetaka, ada kesulitan, ada masalah, ada kesusahan, dan bagaimana sikap kami sebenarnya sebagai orang percaya, apakah kami mempersalahkan orang lain atau memarahi orang lain atau mencari kambing hitam, tapi kami belajar sebagaimana yang dicontohkan oleh Raja Yosafat, Raja Yehuda itu. Kami bersyukur Bapa di surga, dengan dia mencari wajah Tuhan, Engkau yang berseru, carilah wajahku selama aku berkenan, mencarinya dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tanpa dosa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga disuruh untuk berpuasa, disuruh juga untuk berdoa. Dan kami melihat bagaimana tangan Tuhan menolong Raja Yehuda dan rakyatnya. Dan kami bisa melihat kelimpahan yang Tuhan berikan setelah itu. Terima kasih Bapa di surga. Bagi yang sakit, dengarkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, dan Allah sangat mengerti keadaanmu, situasimu. Terima kuasa kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra air, kanker sembuh. Apapun sakit penyakitmu, ketika engkau mendengarkan dari layar kacamu, dari layar handphonemu, ingat bahwa Tuhan mampu melakukannya. Terima kasih mereka-mereka yang menghadapi masalah kesulitan. Mereka sudah mendengarkan firman Allah ini, biarkan mereka belajar menyikapinya seperti Raja Yosafat. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat sidang jemaat Tuhan, Tuhan berkati aras nasional, gereja-gereja Tuhan, kami berdoa juga Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, juga Tuhan gubernur, wali kota, juga Tuhan Yesus, bupati,
wali kota, camat, lurah, RT, semuanya diberikan hikmat. Jangan ada di pemerintahan kami yang orang-orang intoleran, tapi pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Itu yang kami dambakan selalu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Bapa di surga, buat saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Tuhan juga memberkati mereka. Gereja-gereja Tuhan, gereja organisasi GP juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong semuanya dalam jalan dapat berjalan dengan baik dalam kuasa-Mu dan terang-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga, dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan ingat, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukan dalam hidupnya, serta memeliharanya dan melakukannya. Iman timbul dari pendengaran dan firman Allah, firman Kristus. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.